Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa qurratu a'yunina. Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibu wa lahwu wa inna daral akhirata lahiya hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini adalah permainan dan kelalaian atau sia-sia belaka. Sesungguhnya tempat yang paling benar-benar tempat kelak adalah di akhirat Allah Subhanahu wa taala, law kanu ya'lamun, jika kalian mengetahui. Dunia adalah satu tempat yang fana. Dunia adalah satu tempat kita untuk mengejar tujuan kita, kelak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau waliyatubillah min dzalik, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ucapan para ulama tentang hinanya dunia di mata Allah, hinanya dunia di mata Nabi Muhammad SAW, tentang rendahnya pangkat dunia di mata orang-orang yang soleh, di mata orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya tentang dunia, disuruh mensifati dunia, maka beliau berkata, "Ad-dunya mathalud dunya mathalul hayyah. Layyinun massuha qatilun sammuha." Permisalan dunia itu oleh beliau dipermisalkan seperti ular. Ular ketika dipegang itu lembut, kulit luarnya ketika kita pegang itu lembut, bahkan kadang motif-motif kulitnya itu membuat mata menjadi terpesona. Tapi ketika sudah mengeluarkan bisa, maka bisanya bisa membunuh. Begitupun dunia. Dunia luarnya tampak indah, perhiasan-perhiasan dunia tampak membuat mata terpesona, tapi ketika seseorang sudah masuk ke dalam, terlalu dalam, bahkan pada tahapan cinta kepada dunia, maka dunia bisa membunuh hatinya, dunia bisa membuat dirinya menjadi lalai dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi lalai dari tugasnya dia, yaitu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib melanjutkan, awwaluha aina wa akhiruha fana. Dunia itu awalnya butuh kerja keras. Orang mau punya harta miliaran, maka butuh puluhan tahun kerja keras. Orang mau punya rumah hektar, puluhan hektar, maka butuh kerja keras supaya semua itu bisa dia dapat. Wa akhiruha fana. Ketika uang miliaran sudah dia dapat dengan kerja keras, dengan susah, ketika rumah puluhan hektar sudah dia bangun dengan kerja keras dan susah, akhirnya semua akan fana, semua akan habis, nggak akan dibawa pulang ke kuburan. Karena dunia. Wa halaluha hisab wa haramuha al-iqab. Dunia, perbuatan yang halal kita kerjakan di dunia, yang sifatnya muamalah jual beli, yang sifatnya lain-lain, yang bentuknya sifatnya itu halal, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haramuhal iqab. Begitupun sebaliknya, kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang haram di dunia, entah sifatnya muamalah jual beli atau lain halnya dengan sifat yang hukumnya haram, maka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Halalnya dihisab, haramnya diadab. Man istaghna fiha futina wa man iftaqarra fiha huzina. Barang siapa berkata, saya nggak butuh dunia, saya nggak butuh rumah, saya nggak butuh harta banyak, saya nggak butuh ini, dia mengklaim dirinya nggak butuh dunia, maka orang-orang sekitarnya akan memfitnah dirinya dengan berkata, orang yang sok lah, orang yang begini. Tapi kalau kamu butuh kepada dunia, bahkan dengan sifat butuh yang sangat, maka huzina, hidupmu akan penuh dengan kesedihan, hidupmu akan penuh dengan gelisah. Bayangkan, kita kerja keras untuk mendapatkan dunia, tapi akhirnya pun nggak akan dibawa pulang. Kita mengerjakan perbuatan yang halal, Allah hisab, mintai pertanggungjawaban. Kita mengerjakan perbuatan yang haram, Allah adab. Kemudian kita mengklaim diri kita nggak butuh dunia, maka sekitar kita manusia akan memfitnah kita. Tapi ketika kita butuh dengan dunia, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan kegelisahan.
Kemudian Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau mengatakan ad-dunya kulluha ghammun. Dunia itu semua isinya adalah kesedihan. Semua isinya adalah kegelisahan dan kesumpekan. Entah kita urusannya duniawi kerja, entah itu urusannya kekeluargaan, entah urusannya persahabatan, apapun yang ada kaitannya dengan dunia, pasti di situ ada kesedihan. Famakana minha min sururin fahuwa ribhun. Maka ketika kita hidup di dunia dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, maka sejatinya itu adalah keuntungan yang Allah beri kepada kita. Karena dunia tiada lain hanyalah kesumpekan-kesumpekan yang Allah beri untuk menguji kita. Apakah kita termasuk manusia yang taat kepada Allah atau manusia yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau juga berkata, ad-dunya sa'atun faj'alha ta'atun. Dunia itu sesaat, dunia itu sebentar. Umat Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala diberi umur sedikit, antara 60 hingga 70 tahun. Dan jadikan yang sesaat daripada dunia untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ba'da hadhihi sa'ah illa na'imun da'imun au adzabun sarmadun. Karena enggak ada setelah yang sesaat daripada dunia ini kecuali dua jalur. Nikmat yang abadi, surganya Allah Subhanahu wa taala, atau waliyadu billah min dzalik, azab yang pedih, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia kita ibaratkan adalah tempat transit kita. Dunia adalah SPBU pom bensin. Ketika kita pergi ke pom bensin, kita isi bensin full tank, kemudian kita bawa bekal yang banyak, maka kita langsung sampai tujuan akhir kita, yaitu surga. Tapi ketika kita di pom bensin, kita isi bensinnya setengah, dan kita bawa bekalnya sedikit dan sebagian kadaluarsa, maka kita nggak akan langsung sampai ke tujuan akhir, tapi kita akan mampir ke pom bensin selanjutnya, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan diri kita keluarnya dari bulan Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi-pribadi yang semakin taat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sejatinya tiada manusia yang keluar dari Ramadan melainkan dirinya sukses, adalah manusia-manusia yang menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang membuat diri kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.